Momentum Hari Santri Nasional 2025, Presiden Prabowo perkuat ekosistem pendidikan keagamaan di Indonesia. Ketua MPR RI Ahmad Muzani tanggapi wacana bahasa Portugis masuk kurikulum sekolah. Bintang Los Angeles Lakers Luka Doncic cetak 49 poin, Lakers bungkam Timberwolves. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Wulandari, inilah Berita Nasional Pagi selengkapnya. Kita langsung saja ke berita utama pemirsa. Presiden Prabowo Subianto memanfaatkan momentum Hari Santri Nasional 1447 Hijriah untuk memperkuat ekosistem pendidikan keagamaan di Indonesia. Presiden juga mengumumkan pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren sebagai langkah konkret melindungi dan memberdayakan pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadikan peringatan Hari Santri Nasional 1447 Hijriah sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem pendidikan keagamaan di tanah air. Presiden menyatakan pemerintah telah merestui pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di bawah Kementerian Agama sebagai langkah konkret untuk melindungi dan memberdayakan pondok pesantren di seluruh Indonesia. Dalam pesannya yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo menyampaikan ucapan Selamat Hari Santri Nasional kepada seluruh santri, santriwati, kiai, nyai, dan keluarga besar pesantren di Indonesia. Ia mengajak seluruh santri untuk terus meneladani semangat juang para pendiri bangsa yang berjuang dengan ilmu, iman, dan cinta tanah air. Prabowo juga mengingatkan kembali besarnya peran santri dalam sejarah perjuangan kemerdekaan, salah satunya melalui resolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang digagas Kiai Haji Hashim Asy'ari. Menurutnya, semangat jihad itu masih relevan hingga kini sebagai landasan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa melalui ilmu pengetahuan dan keimanan. Dalam kesempatan ini pula, saya menyampaikan bahwa saya telah merestui usulan dibentuknya Direktorat Jenderal Pesantren. Ini menunjukkan prioritas strategis pemerintah untuk semakin memperhatikan, melindungi, memperkuat, dan meningkatkan kesejahteraan pondok pesantren. Dengan semangat Hari Santri, kita teguhkan kembali tekad untuk mengawal kemerdekaan Indonesia menuju peradaban dunia yang semakin berkeadilan, berakhlak, dan bermartabat. Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengatakan tema Hari Santri Nasional tahun ini mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia, mencerminkan tekad santri untuk terus berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Prabowo menegaskan santri masa kini harus mampu menjadi pelajar dan pemimpin yang berakhlak, berdaya saing, serta siap membangun peradaban dunia yang berkeadilan dan bermartabat. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Memperingati Hari Santri Nasional tahun 2025, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menggelar acara Malam Bakti Santri untuk negeri yang berlangsung di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta pada Jumat malam 24 Oktober 2025. Acara Malam Bakti Santri diisi dengan pagelaran seni religi, doa bersama, serta penampilan dari berbagai pesantren di seluruh Indonesia. Peringatan Hari Santri tahun ini mengusung tema mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia yang menegaskan peran santri sebagai pelaku perubahan dan penjaga nilai moral bangsa. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut perayaan Hari Santri tahun ini sangat spesial karena untuk pertama kalinya pemerintah membentuk Direktorat Jenderal Pesantren. Menurutnya, pembentukan Ditjen baru tersebut merupakan bentuk perhatian dan pelayanan negara terhadap pesantren di Indonesia. Rekan-rekan media, ini adalah puncak acara Hari Santri dan betul-betul mencapai puncak. Kenapa? Karena langsung Bapak Presiden memberikan pernyataan, memberikan persetujuan untuk membentuk
Direktorat Jenderal khusus untuk pondok pesantren. Dan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tentu ada konsekuensinya. Ya, pondok pesantren akan datang itu akan diberikan ruang lebih besar lagi untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Nasaruddin juga menegaskan bahwa dengan pembentukan Ditjen Pesantren, para santri kini memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional dan penguatan moral bangsa. Dari Jakarta, Lydia Junita, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Melalui forum ini, Indonesia menegaskan komitmen untuk memperkuat solidaritas dan kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Now, as the world's third largest democracy and a founding member of ASEAN, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Kuala Lumpur Convention Center Malaysia pada Minggu 26 Oktober 2025 untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-47 ASEAN. Presiden Prabowo yang tiba pukul 8:20 waktu setempat disambut langsung oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Keduanya tampak berjabat tangan dan berpelukan hangat sebagai tanda persahabatan yang erat antara kedua pemimpin negara. Unity and international engagement. Championing as ASEAN's collective voice on the global stage, advocated for regional resilience and reinforced the importance of inclusive development. Usai penyambutan, Presiden Prabowo bersama para pemimpin negara ASEAN menuju ruang pleno untuk mengikuti acara pembukaan KTT ke-47 ASEAN. Presiden Prabowo tampak duduk di antara Sultan Brunei Darussalam, Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney. Dalam sambutannya, Ketua ASEAN 2025 Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyampaikan bahwa tahun ini menjadi momen penuh tantangan di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Dalam sesi pembukaan tersebut, para pemimpin negara ASEAN secara resmi menandatangani deklarasi penerimaan Timor Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN. Melalui keputusan ini, Timor Leste resmi bergabung dalam komunitas ASEAN sebagai bagian dari komitmen untuk memperkuat inklusivitas dan kebersamaan di kawasan. Melalui kehadirannya dalam KTT bertema Inclusivity and Sustainability ini, Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendorong kolaborasi konkret antar negara anggota dalam menghadapi tantangan global. Selain itu, Presiden juga mengikuti sejumlah pertemuan seperti KTT ASEAN Jepang, ASEAN India, dan ASEAN Amerika Serikat sebagai upaya memperkuat kerjasama regional dan global. Tim Liputan Berita Nasional TV. Let there be peace and harmony. A big round of applause. Your photo moment in 3, 2, 1. Thank you, Excellencies. You may kindly return to your seats. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Ketua MPR Ahmad Muzani menanggapi permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk memasukkan pelajaran bahasa Portugis ke dalam kurikulum pelajaran sekolah di Indonesia. Menurut Muzani, permintaan Presiden ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM masyarakat Indonesia. Dalam pertemuan bilateral Indonesia dengan Brasil beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi atau Kemendikti, Saintek, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen untuk dapat memasukkan bahasa Portugis ke dalam kurikulum sekolah di Indonesia. Prabowo menyebut hal ini merupakan bentuk penghormatan atas hubungan kedua negara. Terkait dengan hal itu, Ketua MPR Ahmad Muzani menyambut positif permintaan Presiden. Selain bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, menawarkan bahasa lain, yakni bahasa Portugis kan. Jadi saya kira itu adalah sebuah cara bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita, kualitas pergaulan kita, karena nyatanya bahasa Portugis itu juga pakai sebagian besar oleh negara-negara di Amerika Latin.
Menurutnya, penambahan pelajaran bahasa ini mampu meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia, terlebih bahasa Portugis sudah banyak digunakan di negara lain. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Konvensi Dunia Melayu Dunia Islam atau DMDI ke-23 resmi dibuka di Hotel Borobudur, Jakarta. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan pentingnya kawasan Melayu sebagai pusat harmoni, toleransi, dan masa depan ekonomi dunia. Bapak Haji Ahmad Muzani, Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, mohon beri tepuk tangan yang paling meriah. Pembukaan Konvensi Dunia Melayu Dunia Islam ke-23 berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, yang dihadiri Presiden DMDI Dunia dari Malaka, Tun Seri Dr. Haji M. Ali Rustam, Ketua Umum DMDI Indonesia, Datuk Said Aldi Al-Idrus, Ketua Dewan Pembina DMDI Indonesia, Tun Perak Dr. Haji Rahmat Syah, Ketua DPD RI Sultan Bahtiar, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Dalam sambutannya, Ketua MPR RI menekankan kawasan Melayu sebagai kawasan strategis yang telah lama menjadi pusat jalur perdagangan dunia dan tempat pertemuan berbagai bangsa. Muzani juga menyoroti karakter masyarakat Melayu yang dikenal terbuka, damai, dan toleran. Ia menegaskan bahwa Islam yang berkembang di kawasan Melayu adalah Islam rahmatan lil alamin, Islam yang menghormati perbedaan dan menjunjung nilai toleransi. Ketua MPR juga menyerukan pentingnya dukungan masyarakat terhadap stabilitas pemerintahan di masing-masing negara, termasuk di Indonesia, Malaysia, Brunei, hingga Filipina. Ia berharap DMDI dapat menjadi perekat dan simbol persaudaraan bangsa-bangsa serumpun Melayu. Kawasan ini menjadi sebuah kawasan yang menarik untuk disinggahi bagi banyak etnis, bagi banyak suku, bagi banyak bangsa, terutama mereka yang memiliki kepentingan-kepentingan ekonomi yang berbeda. Dan sudah ratusan tahun kawasan ini menjadi sebuah kawasan yang terbukti memberikan pengaruh bagi perekonomian dunia. Saya kira itu. Senada dengan Ketua MPR RI, Ketua Umum DMDI Indonesia sekaligus Presiden Pemuda Masjid Dunia Datuk Haji Said Aldi Al-Idrus menilai pelaksanaan konvensi di Jakarta menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara yang aman dan nyaman sebagai tuan rumah dalam kegiatan konvensi DMDI ke-23 kali ini. Melalui konvensi ini, DMDI juga memberikan anugerah kepada 63 anggota, termasuk pemberian anugerah Tun Perak kepada Ketua MPR RI, Menteri P2MI, Menteri UMKM, Menteri ESDM, dan beberapa gubernur yang hadir pada acara tersebut. Indonesia kembali menunjukkan perannya sebagai pusat harmoni, toleransi, dan kerjasama dunia Melayu dan Islam. Ada diberikan penghargaan Tun Perak kepada Ketua MPR yang menurut kami DMDI kepedulian beliau kepada masyarakat Melayu dan juga masyarakat Islam luar biasa, dan juga kepada Menteri P2MI Bapak Mutarudin juga diberikan. Ini juga kepedulian beliau kepada masyarakat yang ada di Kalimantan, masyarakat Melayu yang di Kalimantan. Presiden Dunia Melayu Dunia Islam Tun Seri Dr. Haji M. Ali Rustam mengucapkan terima kasih atas dukungan dari pemerintah Indonesia yang mendukung memberikan pendidikan gratis bahasa Melayu kepada 500 anak-anak muda dari Kamboja, Thailand Selatan, Sri Lanka, dan beberapa negara lainnya untuk dapat belajar bahasa Melayu di Indonesia sebagai bentuk perekat negara Melayu di seluruh dunia. Kita buatkan pendidikan. Saya ucap tahniah. Tadi beberapa universiti di Indonesia dan Malaysia telah menandatangani perjanjian. Mudah-mudahan banyak di kalangan anak kita agar belajar jadi lebih pandai, dan bukan saja pandai tetapi berakhlak mulia dan juga mempunyai teknologi yang lebih tinggi. Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Indonesia dan perwakilan negara-negara anggota DMDI, sekaligus pemberian anugerah kepada 63 anggota DMDI. Dari Jakarta, Syahnaz Kairus, Galuh Anggara, Berita Nasional TV.
Ya, melalui Convention Dunia Melayu Dunia Islam ke-23, pemerintah Indonesia mendorong pengembangan ekonomi halal dan peningkatan kualitas tenaga kerja migran. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menegaskan sinergi program pemerintah dalam mendukung agenda global Melayu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon beri tepuk tangan yang paling meriah. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa kegiatan DMDI ke-23 di Jakarta menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam mendorong tumbuhnya industri halal. Menurutnya, nilai Islam yang melekat pada masyarakat Melayu sejalan dengan arah pembangunan ekonomi halal yang sedang dikembangkan pemerintah. Menurutnya, DMDI tidak hanya memperkuat aspek ekonomi, namun juga menjadi sarana mempererat tali silaturahmi antar negara Melayu dan Islam. Maman mengapresiasi kehadiran delegasi dari berbagai negara seperti Kamboja, Vietnam, Malaysia, Singapura, dan beberapa negara lainnya. Target rencana kita untuk mendorong tumbuh kembang industri halal di Indonesia, tentunya ini juga sejalan dengan nafas yang didorong oleh DMDI. Dan kami pikir dari Kementerian UMKM dan bersama-sama dengan BPJPH yang dikomandani oleh Babe Haikal, kita sudah banyak mempersiapkan perencanaan dan program untuk menumbuh kembangkan industri halal. Sementara itu, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtaruddin menegaskan bahwa isu pekerja migran bukan hanya urusan bilateral, namun juga multilateral. Menurutnya, kerjasama dengan negara-negara anggota DMDI diperlukan untuk memperkuat perlindungan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja Indonesia. Khususnya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran dan menyampaikan beberapa informasi sekaligus rencana kolaborasi. Antara lain bahwa persoalan pekerja migran Indonesia ini bukan hanya persoalan bilateral, tapi multilateral ya. Baik dalam konteks penempatannya, perlindungannya maupun juga konteks kita pemberdayaannya. Dan oleh karena itu kami ya dari Kementerian Perdagangan itu melakukan kerjasama MOU dengan semua stakeholder terkait di dalam negeri dan di luar negeri, terutama untuk negara-negara penempatan ya. Oleh karena itu maka Bapak Presiden ya telah menugaskan kepada kami adalah konteksnya adalah peningkatan kualitas perlindungan pekerja migran di Indonesia dan juga sekaligus peningkatan kapasitas sumber daya manusia pekerja migran. Acara Convention Dunia Melayu Dunia Islam ke-23 juga dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Sekaligus dilaksanakannya pengukuhan pengurus pemuda Masjid Dunia sebagai bagian dari Gerakan Pemuda Melayu Islam Global. Dari Jakarta, Syahnas Kairus, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Melaka Food Promotion, sebuah perayaan kuliner istimewa yang menjadi bagian dari program Discover Art and Culture selama bulan Oktober sebagai wujud perayaan hubungan budaya serta warisan kuliner Melayu yang kaya cita rasa dan nilai tradisi. Melaka Food Promotion, sebuah perayaan kuliner istimewa yang menjadi bagian dari program Discover Art and Culture selama bulan Oktober. Acara ini resmi dibuka pada 23 Oktober 2025 di Main Lobby Hotel Borobudur, Jakarta, dan promosi kuliner berlangsung hingga 27 Oktober 2025 di Bogor Cafe. Melaka Food Promotion merupakan hasil kolaborasi antara Hotel Borobudur Jakarta dan Dunia Melayu Dunia Islam sebagai wujud perayaan hubungan budaya serta warisan kuliner Melayu yang kaya cita rasa dan nilai tradisi. Presiden DMDI Tun Seri Setia Muhammad Ali bin Muhammad Rustam menyampaikan rasa bangganya atas penyelenggaraan acara ini. Dan tahniah kepada Pak Said Andi, selaku Ketua Umum DMDI Indonesia, yang berjaya mengajukan Convention Dunia yang ke-13 dan ke-23 pada hari ini dengan jayanya. Terima kasih kepada Hotel Borobudur dari tuan rumah. Ini bukan kali pertama, kali ketiga DMDI Convention diadakan di Hotel Borobudur Jakarta. Ini merupakan bagian dari program Discover. Discover sendiri ini merupakan salah satu program yang mana kami suatu kontribusi kami untuk melestarikan dan mempromosikan kebudayaan. Salah satunya yang kali ini kami promosikan adalah kebudayaan Melayu. Dengan
Dengan suasana hangat, sajian autentik, dan semangat persahabatan lintas budaya, Melaka Food Promotion menjadi wujud nyata dari komitmen Hotel Borobudur Jakarta untuk menghadirkan pengalaman bersantap yang tidak hanya lezat, tetapi juga penuh makna dan nilai budaya. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain, pemirsa, komunitas 98 Resolution Network menggelar aksi sosial warga peduli warga yang melibatkan ratusan driver ojek online atau ojol di Yogyakarta. Bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, aksi sosial dilakukan dengan pembagian sembako kepada para driver ojol berbagai platform. Aksi sosial pembagian paket sembako komunitas 98 Resolution Network kepada ratusan driver ojek online berlangsung di Gedung Serbaguna Pemerintah Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada Sabtu sore. Meski sempat diguyur hujan lebat, ratusan driver ojek online berbagai platform antusias berdatangan mengikuti aksi sosial bertajuk Warga Peduli Warga ini. Acara sosial yang diadakan bersama salah satu BUMN PT Adikarya Persero merupakan amanah dari Presiden Prabowo Subianto untuk turut serta mengatasi kerentanan sosial di masyarakat. Juru bicara 98 Resolution Network Wigit Bagus Prabowo mengatakan aksi sosial ini juga menjadi salah satu bentuk komunikasi bahwa pemerintah saat ini tengah bekerja keras mensejahterakan masyarakat. Ini adalah salah satu bagian untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat bahwa saat ini Presiden sedang melakukan sebuah upaya kerja keras untuk mensejahterakan dan meratakan kesejahteraan kepada rakyat. Kita bersinergi dengan teman-teman 98 Resolution untuk bersama-sama melakukan pembagian sembako dalam hal ini untuk berbagi, memberikan kepedulian kita bersama dengan teman-teman ojol khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali ya Pak, karena sekarang kan kalau narik juga nggak bisa full, jadi bisanya cuma setengah-setengah karena hujan. Kadang kan kita kawan-kawan kalau misalnya hujan deras pun juga nggak narik kan, karena takut nanti ada apa-apa di jalan. Jadi alhamdulillah dapat ini Pak, bisa untuk nambah. Dalam aksi Warga Peduli Warga kali ini, sebanyak 500 paket sembako berupa beras, minyak goreng, mie instan, dan lain sebagainya dibagikan gratis kepada para driver ojek online di Yogyakarta. Sebelumnya, pada Sabtu pagi, aksi serupa juga dilakukan di Kalurahan Ambar Ketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman. Sebanyak 500 paket sembako gratis dibagikan kepada warga rentan miskin, sehingga total terdapat 1.000 paket sembako yang dibagikan di 2 wilayah di Yogyakarta. Aksi ini diharapkan mampu mempererat solidaritas dan semangat gotong royong di antara masyarakat dan pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama. Dari Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Pagi. Pemirsa, bintang Los Angeles Lakers Luka Doncic kembali bersinar dengan mencetak 49 poin untuk membawa timnya menaklukkan Minnesota Timberwolves 128-110 di Crypto.com Arena. Penampilan panas bintang Slovenia itu menempatkannya dalam jajaran elit NBA bersama Michael Jordan, Wilt Chamberlain, dan Anthony Davis sebagai 4 pemain yang membuka musim dengan 2 laga beruntun mencetak 40 poin atau lebih. Luka Doncic kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu bintang terbesar NBA saat ini. Pemain asal Slovenia itu tampil luar biasa dengan mencetak 49 poin dan memimpin Los Angeles Lakers meraih kemenangan meyakinkan 128-110 atas Minnesota Timberwolves pada laga Sabtu 25 Oktober 2025. Penampilan spektakuler tersebut memperpanjang awal musim gemilang Doncic bersama Lakers. Ia kini bergabung dengan jajaran legenda NBA seperti Michael Jordan, Wilt Chamberlain, dan Anthony Davis sebagai 4 pemain yang mampu mengawali musim dengan 2 pertandingan beruntun mencetak 40 poin atau lebih. Pencapaian ini menegaskan status Doncic sebagai mesin poin paling berbahaya di liga pada awal musim 2025-2026. Data resmi NBA mencatat efisiensi luar biasa dari Doncic.
Ia berhasil memasukkan 14 dari 23 tembakan percobaan, termasuk 5 tembakan 3 angka yang tepat sasaran. Tak hanya tajam dalam mencetak angka, Doncic juga mendominasi area pertahanan dan serangan dengan menorehkan 11 rebound dan 8 assist. Meski sempat terlihat kesakitan akibat cedera tangan kiri di awal liga, performanya tak menunjukkan tanda-tanda menurun. Bahkan, dengan kondisi pangkal paha yang belum sepenuhnya pulih, Doncic tetap menjadi motor utama permainan Lakers. Dari kubu lawan, Anthony Edwards menjadi tumpuan serangan Timberwolves dengan 31 poin, sementara Julius Randle menambahkan 26 poin. Namun, upaya mereka tidak mampu menandingi dominasi Lakers, terutama pada paruh kedua pertandingan ketika tuan rumah memperlebar keunggulan hingga 20 poin. Sementara itu, LeBron James yang masih menjalani pemulihan cedera saraf hanya bisa menyaksikan perjuangan rekan-rekannya dari bangku cadangan. Ia terlihat hadir di arena dengan mengenakan jersey Arizona Wildcats milik putranya Breeze sebagai bentuk dukungan kepada kedua anaknya yang kini sama-sama aktif di dunia basket. LeBron diperkirakan baru akan kembali memperkuat Lakers pada pertengahan November mendatang. Ya, pemirsa, demikian berita nasional pagi telah menemani Anda. Saya Restu Wulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.